Never share your toys or communicate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah TPA Al-Quran Iqbal Marom Cabang Jeruk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan jasmani maupun rohani. Kita bersempat di sini dengan keadaan baik. Salawat penandakan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh teknologi seperti kita rasakan pada saat ini. Baik, terima kasih. Kedatangan kami di sini akan kultum sedikit dari negeri YM Jeruk, akan memberi ceramah kultum singkat yaitu sekitar 7 menit. Dan perkenalkan adik-adik, nama saya Muhammad Julian Pratama, bisa dipanggil Julian, kakak Julian. Ustadz Julian gitu. Julian. Ini kan kakak PPL ya, panggilnya Ustadz PPL, Taza PPL. Masih puasa nggak? Masih. Tapi ada yang bolong Taza. Ada yang bolong. Berapa bolongnya? 10. Udah ada yang buka belum? Udah ada yang makan belum? Kemarin Taza. Hah? Kemarin Taza. Kemarin? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Mbaknya ada yang makan nggak? Nggak? Masih puasa? Masih. Oke. Perkenalkan, nama Taza Nur Oktaviani, bisa dipanggil Taza Nur aja ya, yang pendek biar ingat-ingatnya. Taza Nur Cahaya. Iya. Masya Allah. Yes. Tahu ya. Tahu banget. Nah, di sini kakak-kakaknya mau nyampein sedikit ceramah. Kami akan menyampaikan mengenai adab, ya. Jadi di sini kami akan menyampaikan mengenai adab dengan orang tua itu gimana, kemudian adab sesama teman itu gimana, kemudian adab dengan guru itu gimana, kemudian yang terakhir itu adab dengan masyarakat. Nah, di sini Taza Nur akan menyampaikan mengenai adab di masyarakat. Tahu kan masyarakat itu seperti apa? Kayak gimana? Oh yes. Apa ya? Katanya tahu ya. Ayo. Di masyarakat itu seperti di lingkungan kehidupan kita, kayak di tetangga-tetangganya. Kemudian istilahnya itu di dusun kita. Nah, kenapa sih kita harus bahas adab dengan masyarakat? Kan kita nggak sering ketemu, Taza, ngapain sih harus dibahas? Ya karena kan kita kalau keluar rumah itu udah ketemu sama tetangga kita, udah gimana ya, udah berkontak dengan masyarakat, ketemu di jalan, kemudian ketemu di warung, kemudian ketemu beli takjil, kan itu sama saja ketemu dengan masyarakat. Nah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW,
Innal mu'mina liyudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya seorang mukmin mendapat derajat orang yang berpuasa dan sholat malam dengan sebab baiknya akhlak. Nah, akhlak yang baik itu sama derajatnya dengan orang yang melaksanakan puasa sunnah dan sholat malam. Tuh, makanya kalau akhlaknya baik di masyarakat, insya Allah derajatnya sama kayak orang yang melakukan sholat sunnah di malam hari dan puasa sunnah. Ada yang sholat enggak? Sholat sunnah di malam hari? Pernah. Pernah? Mbak-mbaknya pernah enggak? Belum? Aku kira itu ada azan subuh atau belum. Jadi sholat subuh. Salah subuh ya. Sholat subuh kan niatnya. Kalau puasa sunnah Senin Kamis. Pernah juga? Pasti pernah ya. Nah, kemudian ada bermasyarakat itu seperti apa sih, Ustazah? Nah, yang pertama itu menjaga silaturahmi, seperti berkunjung. Nah, berkunjung misalnya di rumahnya ada nggak yang punya pohon pokat? Ada Ustazah. Ada. Nah, itu main di tetangganya sambil bawa pokat. Bu, ini tak kasih pokat, udah panen nih. Nah, itu sama saja dengan adab kita dengan masyarakat berupa menjaga silaturahmi, kemudian menjenguk apabila tetangganya lagi sakit. Nah, kita saling menjenguk tuh. Jadi, itu kan tetangga, bukan keluarga saya, ngapain sih dijenguk? Nggak boleh ya kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jadi, kita harus saling menjaga silaturahmi dengan masyarakat gitu. Nah, kemudian yang kedua menebarkan Islam. Salam, sapa, salam, sapa. Nah, kalau ketemu di jalan, biasanya mas-masnya ini kalau ketemu tetangganya di jalan nyapa enggak? Beneran? Beneran. Kalau ketemu misalnya, Kadang-kadang iya, kadang-kadang iya. kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Kenapa enggak disapa kadangan? Bad mood. Bedmood. Yang bedmood siapa? Oh. Iya. Nah, menebarkan Islam, salam, sapa, kalau bisa jangan sesuai mood kita. Masa aku nggak mood sama tetangga itu, aku nggak kawan sama tetangga itu, terus nggak disapa. Nah, nyapanya jangan, misalkan kalau nenek-nenek lewat, misalkan nyapanya, "Hai bro," jangan kayak gitu. Yang maksudnya disapa itu misalkan Nek mau kemana kayak gitu kan, sama-sama ketemu di jalan, atau misalkan Nek ayo Nek saya bonceng kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga bersikap ramah dan santun tanpa memandang suku, agama, ras ataupun status sosial. Jadi adab dengan masyarakat itu tanpa melihat misalkan yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha. Ada nggak tetangganya yang beda agama? Ada. Kalau ketemu di jalan atau ketemu di mana masih disapa nggak? Masih. Ayo. Sering. Alhamdulillah kalau sering. Nggak boleh bohong loh. Awas nanti ketemu tahunya nggak disapa, nggak boleh ya. Nah, tapi masih disapa kan? Apalagi masih sana ya, jadi harus disapa. Tapi neneknya Islam. Ya, itu nggak boleh dibeda-bedakan. Jadi harus tetap saling sapa menyapa. Nah, kemudian tolong menolong. Nah, kalau misalkan tetangganya nggak punya gorengan, ibu kalian buat gorengan. Tetangganya, aduh Bu, saya mau buka puasa, itu bau risolnya enak banget. Terus kita, iya Bu, enak ini risolnya, terus nggak dikasih, walaupun cuma 3 biji, itu sudah termasuk dalam sikap tolong menolong. Kemudian kalau tetangganya punya hajat, misalnya tetangganya mau nikah, nah kita bantu, nggak apa-apa, kita hadirkan di sebelum hari raya itu, kayak misalkan jagungan itu apa sih?
Iya, mbaknya ini orang Jawa. Nah, kita saling berbaur ya, pokoknya saling tolong menolong. Kemudian menjaga toleransi dan perbedaan. Misalkan kalau berkumpul, misalkan kalau ada pendapat seperti itu tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui, ya kita jangan, "Woi, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh itu," jangan kayak gitu. Kalau bisa kita cerna, kita pahami, kemudian kita sesuaikan pas nggak. Kalau nggak pas ya kita utarakan apa yang pas dengan kita. Kemudian yang terakhir itu menghindari perbuatan yang merugikan. Jadi kalau tetangganya punya kucing bagus jangan diambil, atau punya burung bagus jangan diambil. Ada enggak yang ngambil punya tetangganya gitu? Tidak. Ayo yang lucu pakai baju merah. Pernah nggak ngambil burungnya temen? Enggak. Tidak. Hah? Boleh ngapain? Boleh ngambil. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau sama tetangga itu usahakan saling menjaga. Apalagi kayak gitu. Sudah ya. Jadi kalau punya tetangga diusahakan saling menjaga. Jadi kalau misalkan sekeluarga masnya berpergian, terus hujan, baju kalian masih di luar, nanti kan bisa ditolongin, diangkatin. Tapi kalau misalkan kita musuhan sama tetangga kita di masyarakat, ya udah, baju kita di luar ya udah dibiarin. Terus kopi mama bapak kita di luar ya udah dibiarin. Terus mau ada yang mau maling ya udah dibiarin, nggak menolong. Tapi kalau kita saling menjaga tetangga kita, di masyarakat kita, kemudian menjaga sopan-santunnya, insya Allah kita juga dijaga juga dengan di lingkungan masyarakat. Itu paham nggak? Ada mengenai masyarakat? Paham? Paham. Untuk pertanyaannya nanti kita main game di akhir. Nanti kalau tazanya udah ceramah nanti kita ada game. Nah, untuk penyampaian materi selanjutnya itu disampaikan oleh Tazah Rahma. Bukan Ramadan ya. Baik, perkenalkan, nama Tazah itu Tazah Rahma. Bisa dipanggil ya Tazah Rahma saja nggak apa-apa. Di sini Tazah tuh mau menyampaikan tentang adab terhadap orang tua. Nah, di sini ada yang sudah ngedoain orang tuanya nggak hari ini? Sudah belum? Ada yang sudah tahu nggak apa doa untuk orang tua? Gimana? Amin. Nah, jadi sudah tahu ya doa-doanya. Jadi di sini adik-adik tuh sering nggak sih ngedoain orang tua? Kalau sehari itu minimal berapa kali? Setiap sholat sekali. Berarti kalau sholatnya 5 kali. Ya, ada yang lebih nggak? Ya, berapa? 20 kali. Masya Allah. 20 kali beneran nih 20 kali. Jadi tahu nggak deh, di sini tuh ada loh ulama yang mengatakan bahwa seorang anak yang mendoakan orang tuanya 5 kali dalam 1 hari itu masih dianggap durhaka. Kenapa coba? Kenapa? Karena doa itu tadi kan nggak sampai 1 jam, iya nggak sampai kita ngedoain kan cepet. Coba sekali lagi kita baca. Bareng. Dua, ayo sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Nah, itu ada nggak 1
1 jam kita ngebacain? Enggak. Ada nggak kalau misalnya kita ngebacain sampai bercucuran keringat sampai kita kesel gitu? Ada nggak? Itu kan ya mengibaratkan. Jadi kalau bisa, kalau ngedoain, kalau bisa dalam 1 kali sholat itu 5 kali. 5 kali 1 kali sholat. Jadi kalau 5 kali sholat berapa? 5 kali 5 berapa? 25. Nah itu sudah memenuhi setidaknya ntar orang tua kita jadi bahagia dunia dan akhirat. Terus di sini ada yang sering ngebantu orang tuanya nggak? Ada Taza. Apa tuh? Apa yang baju merah apa? Masak. Terus ngebantuin apa lagi? Bantuin masak juga. Masak juga. Yang Cuci baju. ada apa? Bantu ngabisin duit. Bantu ngabisin duit. Nggak bantu nyari duit. Sembarang. Tanya dia, itu kakaknya tuh ngebantu nggak? Ada ngebantu nggak? Ini Taza bantu. Masa juga. Oh, di sini yang cowok-cowok nih sering ngebantuin ibunya masak ya? Iya. Oh, rajin. Ini mbak-mbaknya bantuin nggak? Apa tuh? Nyapu, nyuci piring, ngepel. Nah, banyak lah ya. Berarti di sini sering juga ngebantuin orang tuanya ya? Jadi kalau misalnya kita ngebantuin orang tuanya, itu kita dapat pahala. Kita dapat ridhonya orang tua juga. Jadi kita bisa bahagia di dunia juga. Terus tahu nggak di sini kan kita tuh mau dapat surga nih ya. Terus cara gampang dapat surga tuh di mana? Nah, tuh tahu. Jadi kalau misalnya orang tua nyuruh, misalnya, "Bang, tolong beliin garam." Ntar dulu. Kata aja udah nggak boleh loh sebenarnya. Masuk neraka. Itu tahu. Jadi kalau misalnya disuruh nih sama orang tua, apalagi ibunya, "Bang, beliin garam. Bang, beliin gula. Ini gulanya udah habis." Ntar aja lah, Bu. Itu sudah dosa. Artinya masuk neraka. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya minta tolong, itu cepat-cepat ditolong. Jangan ntar nggak jadi jadinya. Iya, tahu. Terus siapa tuh di sini yang sering ngebantah perkataan orang tuanya? Nah, misalnya, "Bang, jangan main-main ke sana, ntar nanti hujan sakit." Nggak mau lah, mau hujan-hujanan kok, mumpung hujan gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Tidak ada. Tidak ada. Artinya dosa masuk api neraka 2 kali. Nah, di sini adik-adiknya ada yang mau ngerti nggak amalan yang dicintai oleh Allah? Nah, di sini tuh ada 3 amalan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, sholat di awal waktu. Siapa yang tadi sholat asarnya di awal waktu? Masya Allah. Terus yang kedua, itu berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua itu tuh sudah amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Terus yang ketiga yaitu jihad fisabilillah. Itu jihad yang dimana kita harus mempertahankan agama Islam. Itu sudah pernah. Niatnya nggak pindah. Nah, mungkin itu materi yang Taza Rahma berikan. Di sini ada Taza Nadia yang akan memberikan tentang adab terhadap teman. Kalau ada terhadap teman nih, kalau tempat ngaji jangan ngomong. Oke, baik adik-adik masih semangat nggak dengerin ceramahnya? Masih semangat? Masih. Oke, selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, Taza mau memperkenalkan diri. Nama Taza Nadia.
Panggil aja Tazah Nadia nggak apa-apa. Jadi tahu nggak ada di sini? Tazah mau tanya dulu nih. Di sini ada nggak yang lagi musuhan? Enggak. Di sekolah atau di rumah, di tetangga ada nggak? Di sekolah ada. Kenapa musuhan? Berantem, tersinggung, udah lama. Sampai sekarang nggak ngomong lagi, nggak pernah ngobrol, nggak baikan juga nggak juga. Pikir dulu. Nggak juga ya. Ada nggak yang musuhan? Berantem masuk api neraka. Udah banyak. Tinggal dua lagi yang betul. Oke, ada tahu nggak kalau misalnya teman itu merupakan hal yang nikmat yang paling berharga yang kita dapatkan? Kenapa kita bilang kalau teman itu merupakan nikmat yang dikasih Allah sama kita? Karena teman itu adalah orang yang mendengarkan kita, orang yang menolong kita ketika susah. Coba kalau misalnya punya teman dekat, misalnya misalnya nggak paham materinya, misalnya kau tahu nggak materi yang tadi diajarkan sama ibu tuh, bantu aku pasti dia mau kan membantu kita kan. Nah, itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita melewati teman kita. Nah, dalam kita berteman itu ada adabnya. Kenapa ada adabnya? Ketika kita tidak beradab, siapa yang mau teman sama kita? Misalnya kita suka mencuri, suka berbohong, siapa yang mau temenan? Kamu mau nggak temenan sama dia kalau dia mencuri barang kamu? Nggak mau kan? Nah, jadi dalam kita berteman itu biar bertemannya itu lama, kuat dan langgeng, itu ada adabnya. Apa saja itu adab-adabnya, Tazah? Yang pertama, bersikap ramah kepada teman. Nah, gimana itu bersikap ramah kepada teman? Ketika kita bertemu dengan teman, maupun di TPA, di sekolah, atau di rumah, ya, jangan, hoi, apa kau? Dikit-dikit kalau ketemu, mau ngajak berantem, itu nggak boleh. Jadi, kenapa? Tanyain baik-baik secara ramah. Jangan, apa? Tengok, apa? Nah, pasti dia ada deh, ya kan? Pasti ada nih kalau ketemu teman, apa? Dia kan kayak ngajak berantem kan, itu nggak boleh. Kita kepada teman itu harus menegur dengan ramah. Kemudian yang kedua itu tidak saling mendengki, menipu, membenci dan membelakangi. Nah, yang membelakangi ini mungkin bisa kita katakan munafik, gosip. Nah, apa lagi? Kalau yang mendengki, menipu, membohongi, apa lagi? Contohnya menyakiti, apa lagi? Egois. Nah, banyak kan? Nah, itu tidak boleh sesama teman kita. Karena apa? Kalau misalnya udah ketahuan sama teman, dia nggak mau lagi temenan sama kita. Dia ini sering berbohong. Dia tuh dengki orangnya. Dikit-dikit kalau misalnya orang lebih dikit, dia itu pintar dikit, dia tuh iko baik, itu nyontek baik, itu nilainya tinggi itu gara-gara nyontek. Padahal itu artinya kita dengki kan, iri dengki artinya kan. Nah, itu tidak boleh. Kalau misalnya ada teman kita yang pintar, lebih pintar daripada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berteman dengan dia. Bagaimana caranya agar kita belajar sama-sama? Jangan mendengki, jangan mengumpat, ngupe. Kan banyak itu kan, apalagi yang cewek-cewek negaratnya ngupe, ngerumpi nih. Ya udah mbak-mbak, pernah ada ngerumpi? Tidak, jangan ya. Maupun cewek ataupun cowok jangan pernah ngerumpi ya. Kemudian yang ketiga itu tidak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari. Nah, mendiamkan orang lebih dari 3 hari. Nah, Rasulullah aja sudah mengatakan kalau misalnya tidak boleh mendiamkan orang lebih dari 3 hari. Yang ini tadi lah berapa hari nih? Lah berbulan-bulan. Pernah ngomong. Dua orang tuh tadi. Ya. Nah, kalau misalnya ribut, nanti adik-adik ada ribut sama temennya yang lebih dari 3 hari, cepat-cepatlah berbaikan. Ya dek ya, jangan lama-lama. Terus yang keempat itu saling tolong menolong dalam kebaikan. Misalnya temannya ada yang kesusahan, misalnya di sekolah misalnya uangnya hilang tapi mau sumbangan. Kalau misalnya kita ada uang lebih, kita membantu. Ikan apa kita lari aku dulu, udah apa besok kalikan. Tapi jangan yang kalau ketika ujian kita tolong. Jawabannya yang tidak tahu. Ikan jawabannya dengan kata menolong itu kan menolong dalam hal yang tidak baik. Masa kita tolong dalam hal ujian? Ujian kan apa?
Ujian itu harus jujur. Boleh nggak kita menyontek pas saat ujian? Enggak kan? Nah kalau kita kasih contekan sama teman boleh nggak? Tidak. Yang kelima yaitu tidak mengolok-olok, tidak memanggilnya dengan panggilan yang buruk. Nah, misalnya ini kalau misalnya teman-teman adik-adik di sini punya teman yang misalnya matanya cipit sebelah. Oh, cipit sebelah. Nah, sini sering gini nih. Ya kan? Misalnya apalagi misalnya gendut misalnya. Woi gendut, si kamu gendut. Nah, itu nggak boleh dengan memanggil yang buruk. Kemudian apalagi misalnya dia memiliki kulit yang hitam misalnya. Misalnya hitam si kau. Itu nggak boleh. Ya, tidak boleh memanggil orang dengan nama yang buruk. Panggillah dengan namanya, ya. Kemudian tidak mengunjing atau menyebarkan aib. Nah, kita tidak boleh menyebarkan aib teman. Misalnya ada yang nginap di tempat sudah dekat sama temannya, terus, kau tahu enggak? Di punggungnya tuh ada tombol rusak nih ya. Kan aib kan? Apa kita boleh menyebarkan aib? Tidak boleh. Cukup kita menyimpan saja aib teman kita, atau teman kita pernah mencuri, nah kita simpan, ya, tidak perlu diumbar-umbar ke teman-teman yang lainnya. Itu lah pernah maling, itu tuh udah pernah maling, itu tidak boleh, ya, kita harus menyimpan. Sesungguhnya Allah itu akan menjaga aib kita ketika kita menjaga aib orang lain. Jadi kalau misalnya adik-adik pasti punya aibnya sendiri kan? Nah, jadi kalau misalnya mau aibnya dijaga oleh Allah, maka adik-adik harus menjaga aib teman adik sendiri. Jangan pernah mengumbar aib temannya, ya. Kemudian tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, ketika kita misalnya berantem sama teman, sampai kapanpun aku nggak mau lagi sama temenan sama kamu lagi, itu tidak boleh. Siapa tahu saat kalian sukses nanti ketemu lagi sama dia, kalian butuh sama dia. Nah, gimana? Malu nggak? Dulu bilangnya nggak mau temenan lagi, terus tiba-tiba pas sudah sukses, pas misalnya udah gede, pas ketemu malah butuh sama dia, malah dia yang jadi bos kita. Nah, gimana tuh? Malu kan? Iya, jadi kita tidak boleh memutuskan silaturahmi antara kita dan juga teman-teman kita. Kemudian memaafkan kesalahan teman. Nah, misalnya ada yang temannya yang dikit atau cubit dikit, dimaafkan saja, jangan sampai baku hantam nanti kan. Kemudian memilih teman karib yang baik. Nah, di sini tuh maksudnya itu memilih teman yang akan menjadi sahabat kita. Pilihlah teman yang sikapnya baik, yang bisa kita tuntun, yang kita bisa bersama-sama menuju jalan Allah. Ya, kalau misalnya punya teman yang suka mencuri, yang jahat misalnya, yang suka berbohong misalnya, yang egois, apalagi. Nah, itu nggak apa-apa kita temenan, tapi jangan dijadikan sahabat, tapi dijadikan teman. Kita cukup tahu kesalahan dia apa, cukup tahu aib dia apa, ya. Jangan disebarkan ke teman-teman yang lain. Misalnya di sini ada yang ngajinya masih terbata-bata misalnya. Nanti kalau misalnya udah keluar dari tempat ngaji, kamu tahu nggak yang si Anya itu besok ngajinya masih terbata-bata, padahal udah Al-Quran. Padahal udah setahun ngajinya, masa dia ngajinya masih terbata-bata? Nah, jangan ya, kasihanlah kawannya, ya kan? Nanti kalau misalnya udah gitu, tersampai ke yang lain, nanti yang terzolimi tahu, dia ini sudah zolimi saya, nggak maulah saya temenan sama dia lagi. Nah, jadinya kita berkurang temannya, nggak mau lagi orang temenan sama kita. Ya kan? Jadi adik-adik perbaiki adabnya terhadap temannya agar kita lebih banyak lagi teman, tambah banyak teman, tambah happy. Ya, happy. Mungkin itu saja penyampaian materi dari Taza. Selanjutnya Ustadz Julian akan menyampaikan materinya. Kepadanya dipersilakan. Sudah kenal sama kakak? Sudah. Kakak siapa? Julian. Di sini kakak akan menerangkan atau menjelaskan tentang adab terhadap guru. Kita sebagai murid itu harus menghormati dan menghargai guru sebagai sumber ilmu dan pengajar. Yang pertama itu adab kita sebagai murid kepada guru. Ada yang pernah ketemu gurunya di jalan? Pernah. Salaman tidak?
Salaman dan memberi salam pada guru. Itu ada. Pakai motor di kelas online. Dipanggil bisa. Yang kedua itu tidak mengadu di hadapan guru. Ketika guru mengajar, kita tidak berisi, tidak banyak berbicara. Ketika guru mengajar, itu adab kita terhadap guru. Yang selanjutnya itu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ketika kita sebagai murid yang baik, kalau kita diberi tugas, ada yang mengeluh, gurunya ngasih tugas banyak, ada dikasih hadis panjang mengeluh ini. mengeluh, itu tidak baik. Kita sebagai seorang murid yang baik. Yang selanjutnya itu kita mendoakan guru. Kita ada yang pernah mendoakan guru? Pernah. Aja yang pernah. Yang lain tidak pernah. Yang lain tidak pernah ya. Kita sebagai murid yang baik itu selalu mendoakan guru. Guru itu sebagai kedua orang tua kita yang kedua. Yang pertama kan orang tua di rumah, yang kedua guru. Yang selanjutnya itu merendahkan diri di hadapan guru. Kita sebagai murid yang baik selalu rendah terhadap guru. Yang selanjutnya itu kita memuliakan guru. Dalam sebuah kitab klasik karya ulama, kita sebagai murid harus memuliakan guru dengan bertawadud atau rendah hati terhadap guru. Yang kedua itu harus suudzon, atau kita sebagai santri, kalau di pesantren kita harus berpositif terhadap guru. Yang selanjutnya itu ramah terhadap guru dan keluarganya. Kita sebagai murid kalau ketemu keluarganya atau gurunya, kita ramah terhadap guru dan orang tuanya. Demikianlah ceramah singkat yang tidak banyak yang kakak sampaikan. Kalau ada salah ya minta maaf kakak dan ustazah. Dan pada Allah saya mohon. Oke adik-adik semuanya, bagaimana dengan materi yang disampaikan Taza dan Ustaz di depan ini? Apakah sudah paham? Paham. Oke, setelah ini kita akan ada game. Masih semangat kan nih? Masih. Oke. Jangan lebih keras, lebih keras. 1, 2, 3, masih. Mau dapat hadiah nggak? Harus semangat. Oke, nanti kita ada game. Yang tidak bisa mengikuti game akan harus menjawab pertanyaan dari Ustadz dan Taza. Ya, siap? Ya, siap. Oke, semuanya silakan berdiri. Bentuk lingkaran ya. Kamu. Tahu kan? Nah, jadi belum. Cewek belum? Siapa namanya yang cewek? Perkenalkan dulu, Dek. Siapa namanya, Dek? Iza, Dek. Melisa. Ini yang cowok-cowoknya udah kenal, Dek? Udah. Itu yang sebelah itu siapa? Anjas. Sebelahnya aja siapa? Zaidan. Sebelah Zaidan. Siapa namanya? Kevin. Sebelah Kevin siapa? Rafka. Sebelah Rafka? Kafir. Sebelah Kafir? Raya. Sebelah Raya. Siapa? Razik. Sebelah Razik siapa nih? Halil. Oke, jadi tahu kan nama teman-temannya? Oke, jadi gamenya seperti ini. Misal, nanti Taza misalnya tunjuk, misalnya kamu ya, Taza tunjuk. Nah, kalau misalnya orang yang Taza tunjuk itu harus jongkok, ya, harus jongkok. Kemudian yang Taza tunjuk yang harus jongkok, oke? Kemudian orang yang sebelah kanan dan sebelah kirinya harus berhadapan dan saling tunjuk. Sebutkan namanya. Yang tidak bisa menyebutkan nama temannya akan menjawab pertanyaan dari Taza. Siap. Contoh, mau contoh dulu ya. Contoh, misalnya. Latihan dulu ya. Taza tunjuk. Kamu, jongkok. Sebutkan namanya. Nah, kamu diam. Ini sama ini saling tunjuk. Sebutkan namanya. Kamu sebutkan nama dia sebutkan nama kamu.
Zaidan, kamu nggak bisa jawab. Berarti dia yang akan menjawab pertanyaan kita dari Taza. Oke? Kita ulang ya. Jangan harus fokus ya. Harus fokus. Harus cepat. Oke, satu kali lagi ya. Taza tunjuk. Kamu. Jaka. Siapa ini? Khalid. Oke, berarti yang nggak bisa jawab ya Khalid. Berarti dia yang akan. Oke, coba dulu. Ini Ustaz sama Tazanya contohin ya di sini. Sini. Oke, coba perhatikan dulu Taza sama Ustaznya di sini. Oke, misalnya Taza tunjuk Ustaz misalnya. Kenapa? Tidak dong. Kan kamu melingkar. Salah. Sekali lagi. Taza sama Adek mana disantet? Taza Rahma. Julian. Adek mana disantet? Karena Ustaz Juliannya lama menjawab, maka Ustaz Julian yang akan menjawab pertanyaan dari Taza. Udah paham belum? Paham ya? Ini harus gercep dan cepat. Jadi loh. Ya. Kamu tahu kan? Oke, siap belum? Siap. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan hadiah double dari Taza sama Ustadznya. Sudah siap? Siap. Oke, Taza tunjuk. Kamu. Joko, sebut. Ayo. Kamu sebut dia. Kevin. Kevin ya. Zaidan ya. Ayo Zaidan nggak bisa jawab tadi. Oke, Zaidan. Nyikit dulu Zaidan. Oke. Taza nggak nyikit nggak? Sekarang siap ya. Taza tunjuk. Kamu. Sebut. Siapa dulu? Sebut. Ini orang empat ya yang Taza ambil ya. 2 orang lagi. Oke. Ayo lagi. Sama Taza Rahma lagi ya yang tunjuk ya. Taza tunjuk. Kamu. Ayo sebut. Satu lagi. Ya, merapat. Nah, Sini. Taza tunjuk. Kamu. Joko. Kevin. Oke, Kevin. Yang lainnya silakan dulu. Merah, abu merah. Duduk lagi ya. Rapi. Adep sana. Adep ke depan. Ada ke depan, ada temennya, lihat temennya. Yang pertama yang ngalahin siapa? Oke. Pertanyaannya, karena tadi Taza Nur menyampaikan mengenai adab di masyarakat, jadi Taza akan menyampaikan mengenai materi tadi. Sebutkan salah satu adab di masyarakat. Jadi adab. Allah mana? Tahu? Gak tahu. Ada yang tahu nggak di Ada sini? yang tahu nggak di sini? Contoh adab. Tunjuk tangan. Masyarakat. Tunjuk tangan. Kalau nanti yang di depan ini nggak bisa jawab, terus
yang ini bisa jawab, yang duduk bisa jawab, nanti hadiahnya maka dialihkan sama yang bisa menjawab. Sebutkan salah satu saja adab ketika di masyarakat. Jadi kalau kita di masyarakat, teman di masyarakat. Ayo. Ya, betul. Duduk. Duduk. Baik, yang kedua siapa nih? Nazik. Baca Nazik. Tadi kan Ustazah Rahma sudah menyampaikan tentang adab terhadap orang tua. Jadi pertanyaannya, berikan salah satu contoh adab terhadap orang tua. Betul. Duduk. Oke, yang ketiga siapa? Tadi Manja Ustazah mengenai tentang adab terhadap teman. Jadi kelihatan kamu perhatikan ya. Oke, silakan sebutkan salah satu contoh adab terhadap teman. Sering membantu teman. Ya. Kasih satu lagi deh untuk yang sudah membantu. Tidak boleh bermusuhan dengan sesama teman. Betul. Oke, satu lagi Ustaz. Siapa namanya? Kevin. Tadi sudah mendengar Ustaz ceramah tadi. Ustaz beri pertanyaan, berikan contoh satu tentang adab terhadap guru. Adab terhadap guru. Memperhatikan saat guru menjelaskan. Oke, betul. Jadi tadi siapa aja yang bisa menjawab tujuan? Bagaimana? Ya. Ayo maju sini, tegak lagi yang bisa jawab tadi. Yang bisa jawab. Berdiri yang bisa jawab. Sini maju. Maju sini. Yang bisa jawab. Maju sini, Mbak. Ayo sini ya, baris ya. Baris. Tegak, baris yang rapi. Yang rapi ya. Ayo duduk lagi. Di jalan nggak